Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestu Nurul Afjain dengan NIM 2333014. Di sini saya akan menyampaikan tentang learning journal pertemuan ke-12 kalau nggak salah ya, lupa, tentang penulisan berita, tentang anatomi. Oke guys, aku akan menjelaskan mengenai anatomi berita. Nah, yang pertama itu anatominya ada tentang tentang judul, terus kayak pendahuluan atau headline ya. Selanjutnya itu ada teras berita, terus ada penutup berita, ada sumber berita, ada unsur berita, dan selanjutnya ada anatomi tentang anatomi artikel nih ya. Pertama tuh ada judul, terus ada pembuka itu atau lead atau paragraf pertama ya. Terus selanjutnya itu ada tubuh artikel, selanjutnya itu ada gaya bahasa, terus yang kelima itu ada kesimpulan, dan keenam itu ada identitas penulis, dan terakhir itu ada referensi. Nih ya, fungsi, gaya, dan tujuan. Setiap penjelasannya tuh kayak beda-beda gitu. Oke guys, tadi kan aku telah nyebutin ya beberapa anatomi dari berita maupun artikel. Nah, aku akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu yang dimaksud dengan bagian-bagiannya, kayak pendahulu, kayak judul. Baik, aku akan membawakan judul ya, judul berita. Biasanya kan kita kalau misalkan kita menemukan suatu berita, kayak kita menemukan kejadian tertentu di masyarakat, lalu kita berpikir kayak ini bagus sih buat berita, kayaknya viral deh, viewersnya banyak. Nah, pasti kita akan nuliskan judulnya. Nah, judul berita sendiri itu berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan sekaligus menggambarkan isi pokoknya, kayak semuanya gitu digambarin gitu ya. Selanjutnya itu yang kedua itu ada teras berita. Nah, teras berita di sini sendiri itu kayak bagian awal, kayak pendahuluan, tapi dia lebih memuat informasi paling penting kayak 5W1H, itu teras berita ya. Selanjutnya ada tubuh berita gitu, body berita. Nah, itu rincian atau liputannya gitu, kayak lanjutan dari tragedi tersebut gitu, tragedi apa gitu, nanti aku kasih contohnya. Terus yang keempat itu ada penutup berita, nah kayak kesimpulannya gitu. Terus yang keenam tuh ada sumber berita. Nah, terus ada unsur-unsur virtual dan multiplatform. Jadi kita kalau misalkan kita mau upload di media sosial mengenai berita itu, kita harus buat visual yang bagus dan menarik agar semua orang yang melihat, audiensnya melihat tuh paham apa yang kita maksud gitu, tidak menyimpang dari pemahaman tersebut. Nah, selanjutnya ada anatomi artikel. Ada judul atau title. Nah, judul sendiri tuh kayak lebih fleksibel gitu. Nah, selanjutnya ada pembuka tuh ya, kayak paragraf pertama, kayak menjelasin tentang apa gitu. Terus ada tubuh artikel, sama kayak berita. Bedanya tubuh artikel dan berita tuh inti di mana penulis menyampaikan argumentasi, kayak dia tidak menjelaskan 5W1H. Kalau misalkan di tubuh berita kan dia menjelaskan 5W1H ya di bodinya. Kalau di tubuh artikel sendiri tuh dia menjelaskan lebih ke argumentasi, opini penulisnya gitu, kayak saya merasa kayak kurang cocok ketika pemerintah mengadakan efisiensi, contoh seperti itu. Selanjutnya itu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa digunakan itu deskriptif, naratif, dan persuasif. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan penutup. Nah, kesimpulan itu kan kayak jumlah materi dari awal sampai akhir, lalu dikecilkan, dirincikan. Selanjutnya itu ada identitas penulis. Jadi setiap kalian ingin menulis berita maupun artikel, kalian harus nulis di bawahnya author by gitu, kayak siapa penulisnya itu. Nih aku kasih contoh berita artikel ya. Bentar. A few moments later. Nih guys, nih ada contoh artikel singkat dan menarik. Ini contoh ya, ini contoh artikel. Nah, di bawahnya lagi tuh, mohon maaf, ini semesta buku.
Tuh. Tuh contoh artikel pendidikan kayak gini nih contohnya tuh. Ada nih, kan tadi kan ada pengertian. Pendahuluan ya nih. Nih kayak nih jenis-jenisnya, terus ada authornya tuh ya. Nih artikel nih ya, kan kayak anatominya. Tadi pertama tuh ada apa? Tentang bagian judul. Nah, terus ada authornya, terus ada pengertiannya nih ya. Tuh ada pengertian, terus ada kayak selanjutnya tuh. Nah, kayak gini nih contoh artikel.